Teori basis data lanjut, ekspor dan import database Oracle, bab 7, oleh Sabta Bagus Santoso, 7411030046, dosen pembimbing Pak Rengga Asmara. Definisi: ekspor dan import digunakan untuk melakukan transfer data secara logis seperti tabel, isi data, dan prosedur. Ekspor merupakan proses membentuk file yang diperlukan untuk transfer file. Import merupakan proses mengembalikan informasi dari file ke database. Skema ekspor dan import. Dari skema ini dapat diketahui bahwa dari database Oracle dapat diambil beberapa file dengan menggunakan proses ekspor yang akan mengubah file tersebut menjadi dump file. Dari file dump juga dapat diubah kembali menjadi file database dengan menggunakan proses import. Pada screenshot ini, saya mencoba untuk masuk ke database Oracle dengan username HR. Kemudian, pada screenshot yang selanjutnya, muncul perintah enter array fetch buffer size dan isikan 4096. Kemudian tekan enter. Kemudian akan muncul perintah untuk mengisikan nama untuk file dump. Kemudian tekan enter. Lalu muncul pernyataan seperti pada gambar 3 yang berarti apakah ingin mengekspor data user atau label. Jika ingin mengekspor user, maka ketikkan U. Namun jika ingin mengekspor tabel, maka ketikkan T. Kemudian tekan enter. Selanjutnya akan muncul pertanyaan ekspor tabel data, yang berarti sekaligus mengekspor data dari tabel yang dipilih. Ketikkan Y jika ingin mengekspor tabel sekaligus. Kemudian akan muncul pertanyaan compress extents, ketikkan Y kemudian enter. Selanjutnya harus mengetikkan satu persatu tabel yang akan diekspor. Dalam hal ini saya mencoba untuk melakukan proses ekspor untuk tabel employees. Untuk mengakhiri proses ekspor hanya dengan enter. Jika tidak terdapat pesan error, maka proses ekspor telah selesai dilakukan. Dan terlihat pada direktori user database terdapat file baru dengan tipe DMP yang berisi tentang tabel employees dari database Oracle. Selanjutnya, saya akan mencoba melakukan proses import dari file DMP yang telah saya ekspor sebelumnya. Pertama, buka command prompt, ketikkan username serta passwordnya. Setelah itu, muncul pertanyaan lokasi file import file dan ketikkan lokasi penempatan file dump yang akan diimport. Kemudian tekan enter. Muncul pertanyaan enter insert buffer size, yang berarti user dapat mengisikan buffer minimum, namun angka defaultnya adalah 30720. Kemudian tekan enter. Lalu muncul list content of import file only, maka ketikkan Y. Kemudian akan muncul pertanyaan import entire export file, yang menunjukkan jika ingin mentransfer file semua data dari file dump ke database, ketikkan Y. Namun jika hanya user tertentu dan tabel tertentu saja, maka ketikkan T. Kemudian tekan enter. Proses import telah selesai dilakukan. Jika tidak, terdapat pesan error dan akan ditampilkan hasil dari file-file dump tersebut. Terima kasih.